Ini mungkin yang teman-teman menunggu, ada ndak uraian tentang ini. Ya kita singgung sedikit ya, mungkin lain waktu bisa kita perdalam, yaitu agama atau kepercayaan. Ini juga sering kita posisikan sebagai berhadapan membatasi nalar. Isu-isu akal dan wahyu, faith and reason, ini kan isu-isu yang populer sekali dalam dunia intelektual. Seolah-olah kehadiran agama membatasi nalar. Kalau orang ingin bernalar bebas, ya tinggalkan agama. Kan ada pandangan sekilas yang seperti itu. Tapi mungkin gambarnya tidak gambar saling menyingkirkan kalau menurut saya, tapi saling beririsan. Makanya ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang mungkin membatasi, menjadi batas bagi kemampuan nalar untuk menjangkaunya. Meskipun ada juga yang berpandangan tidak semua hal bisa diketahui oleh akal atau nalar. Ya, mari kita bahas pelan-pelan ya, kita ambil beberapa ilustrasi. Ada ayat misalnya yang kalau dalam Al-Quran itu melarang kita, konotasinya tapi ada yang menafsirkan larangan untuk misalnya memikirkan tentang ruh. Jadi kenapa? Karena kalau tentang ruh itu kalian hanya, kalau bahasanya Al-Quran itu bisa tahu hanya sedikit, tidak mungkin mendalam. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Ruh itu urusannya Tuhan, kulir ruhu min amri rabbi. Jadi kalau kalian manusia itu ya taunya mesti serba sedikit. Itu tadi saya sebut konotasi, karena ya mudahnya kemudian orang menafsirkan berarti kita jangan berpikir tentang ruh. Tapi juga ada yang menafsirkan, loh kita tidak apa-apa berpikir tentang ruh, yang mencari yang sedikit tadi. Kan wa ma utitumul ilma illa qalila. Sedikit juga tidak apa-apa, yang penting ya memang itu batas kita, yang qalila itu, yang sedikit itu. Jadi ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang ini jadi titik batas yang kemudian akal tidak bisa menjangkau. Akal tidak bisa menjangkau itu bisa kalau dia memaksakan perspektifnya, terjadi distorsi-distorsi yang bagi kalangan agamawan tertentu merusak kepercayaannya, atau memang dia benar-benar tidak berdaya, benar-benar tidak mampu. Misalnya urusan akhirat, surga, neraka, itu kan sulit akal itu menjangkau. Mengapa? Karena akal tadi butuh informasi empiris, informasi pasti dan pengalaman. Sementara dunia metafisik itu kan dunia yang tidak kita alami kali ini. Jadi maka akal benar-benar terbatas. Ya, nanti yang bisa meraba-raba melakukan, kalau bahasa filsafatnya namanya spekulasi-spekulasi, kira-kira seperti ini. Tapi dia tidak akan bisa menemukan yang hakiki, pasnya seperti apa, karena memang bukan wilayahnya. Itulah mengapa nanti ada perspektif dalam filsafat itu yang sifatnya memberikan ruang kepada agama. Agama itu memang tempatnya orang beriman, orang percaya. Jadi ya silahkan saja orang mau percaya atau tidak percaya. Ini akal kemudian diposisikan harus memberikan ruang, memberikan tempat kepada agama. Karena agama bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Nah, jadi keberagamaan termasuk bagian yang sering dipandang sebagai batas bagi nalar. Yang sering sekali mungkin teman-teman dengarkan orang bilang, berpikirlah, jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi
berpikirlah tentang ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang ciptaannya, jangan berpikir tentang zatnya. Ini implisit di situ pandangan. Kalau engkau berpikir tentang zatnya, engkau tidak akan mampu, mesti mentok. Karena zatnya Allah di luar jangkauan akal. Nah, ini salah satu pandangan yang menyetujui bahwa agama menjadi batas, khususnya aspek metafisikanya menjadi batas yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ini tema yang luas sebenarnya kalau dalam diskusi tentang agama, khususnya kalau dalam Islam itu di ilmu kalam. Ada perdebatan panjang dari beberapa aliran tentang sejauh mana akal ini mampu menjangkau dan di titik mana dia tidak mampu menjangkau. Ada buku-buku ilmu kalam, mungkin teman-teman yang mahasiswa Usuluddin atau mahasiswa agama Islam itu pernah membaca buku-buku ilmu kalam ya, tentang perdebatan para mutakallim tentang sejauh mana kuasanya akal ketika berhadapan dengan agama. Ini ada satu pemetaan yang pernah saya lakukan. Saya lupa, kelihatannya juga pernah menyampaikan ini, mungkin di sesi ketika membahas Imam Abu Hasan al-Asy'ari tentang kebebasan. Jadi ada 3 aliran masyhur dalam ilmu kalam itu yang membahas tentang kekuatan dan kekuasaan akal, kemampuan akal, yaitu aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. 2 yang terakhir ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah, sering kita pandang sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, 3 aliran ini punya perspektif yang berbeda tentang beberapa keimanan keagamaan. Ini di pemetaan saya itu ada 4 hal yang diperdebatkan oleh 3 aliran ini. Yang pertama, akal itu bisa tahu atau tidak adanya Allah. Yang kedua, akal itu bisa tidak tahu sampai detail, tidak hanya adanya Allah, tapi juga sifat-sifatnya. Yang ketiga, akal itu bisa tidak tahu baik dan buruk. Jadi ini baik, ini buruk, itu kalau dengan akal bisa tidak. Yang keempat, akal bisa atau tidak memutuskan ini baik dan harus saya jalankan, ini buruk dan harus saya hindari. Ini masing-masing aliran itu punya pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau Mu'tazilah, dia punya pandangan akal itu bisa semua. Jadi akal itu dengan kemampuannya dia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Dia juga bisa tahu sifat-sifatnya apa saja dengan kemampuan berpikirnya. Dia juga bisa tahu mana baik dan buruk. Dan dia juga tahu mana yang harus dijalankan dan mana yang harus dijauhi. Nah, ini Mu'tazilah memang dikenal sebagai aliran yang rasionalis dalam Islam. Sementara kalau Asy'ariyah itu kemampuan akal hanya sampai pada tahu adanya Allah saja. Di 3 yang lain sifat-sifatnya baik buruk, termasuk menjalankan yang baik, menghindari yang buruk, akal itu tidak canggih. Jadi dia harus ikut apa katanya wahyu. Nanti ada juga Maturidiyah. Kalau di Maturidiyah itu akal bisa kok tahu adanya Allah. Akal bisa tahu sifat-sifatnya dan bisa tahu baik buruk. Yang akal tidak mampu itu menentukan mana yang harus saya jalani, mana yang harus saya hindari. Kalau ini yang terakhir butuh info wahyu. Ya masing-masing punya
argumennya sendiri-sendiri. Kalau tahu adanya Allah, semua sepakat akal bisa. Jadi melihat alam semesta dengan ketertibannya, atau pakai logika, alam semesta ini di adanya secara berantai dari sebab akibat, dan nanti Tuhan adalah sebab pertama yang tidak disebabkan dan lain sebagainya. Itu tentang keberadaan Allah, itu akal mampu kok sampai pada kesimpulan tidak mungkin alam semesta ini tidak ada Tuhan. Tidak mungkin hanya kebetulan saja semuanya. Kebetulan kok sepas itu. Nah, pasti ada Tuhan dengan berbagai argumen. Kalau dulu kita pernah di ngaji filsafat itu ada paling tidak 7 argumen untuk membuktikan adanya Tuhan menggunakan akal. Jadi 3 aliran ini sepakat bisa pakai akal. Itu bukan berarti tidak perlu wahyu, itu urusan yang berbeda. Cuma ini hanya mengukur kemampuan akal dulu. Nah, kalau yang tentang sifat-sifatnya, Mu'tazilah, Maturidiyah bilang bisa. Hanya Asy'ariyah yang tidak bisa. Jadi bisa itu maksudnya dengan menggunakan akal kita bisa kok menetapkan beberapa sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Tuhan misalnya, pasti dia maha kuasa, pasti dia maha penyayang dengan melihat berbagai fenomena, pasti dia maha teliti, pasti dia maha adil, dan lain sebagainya. Itu kan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau dengan akal. Meskipun menurut Asy'ariyah enggak. Itu tetap kita memerlukan informasi-informasi dari wahyu. Ada juga yang tahu baik dan buruk. Nah, ini kalau Mu'tazilah dan Maturidiyah, dia bilang akal bisa. Jadi tidak harus merujuk misalnya wahyu. Kita tahu kok kalau mencuri itu pasti buruk, menyakiti orang, merampok itu pasti buruk. Tapi nanti di Asy'ariyah tidak. Ya memang sebagian besar mungkin kita bisa tahu, tapi banyak hal yang kadang-kadang kita anggap baik ternyata buruk. Akal kita memutuskannya sebagai buruk ternyata dan kita tidak senang, ternyata itu baik. Jadi baik buruk banyak juga kita memerlukan informasi wahyu. Akal saja terbatas pengetahuannya. Mungkin ada hal-hal tertentu dalam agama yang kita merasa, wah kok begini ya, ini jangan-jangan perlu ditafsir ulang. Itu menunjukkan kita tidak cocok dengan itu. Nah itu kata Imam Asy'ari, maka baik dan buruk itu tetap kita memerlukan informasi dari wahyu. Kemudian menjalankan yang baik, menghindari yang buruk. Ini kalau Mu'tazilah, akal bisa semuanya. Akal itu tahu kok tanggung jawab kemanusiaan apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Tapi kalau ini Asy'ariyah dan Maturidiyah dua-duanya sama-sama bilang tidak bisa. Kalau untuk kewajiban dan larangan, mana yang haram, mana yang halal, itu tetap kita butuh informasi dari wahyu. Oke, ini ilustrasi saja bagaimana pandangan bahwa wawasan-wawasan keimanan, keagamaan tertentu itu bisa membatasi kemampuan berpikir kita. Ada yang sifatnya memang dibatasi, seperti standar-standar tadi. Jadi, jangan berpikir tentang ini, jangan berpikir tentang itu. Ada yang sifatnya memang terbatas, kita tidak mungkin bisa tahu. Khususnya untuk hal-hal yang memang sangat metafisik. Jadi, yang diilustrasikan tadi ya dengan perdebatan antara 3 aliran.